di hari kedua dan ketiga kita sudah melihat bahwa kita perlu berjerih lelah. Ya, hari ini pun kita membaca sama, harus berjerih lelah untuk memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan itu artinya bagi diri kita sendiri, kita sudah menikmati Kristus secara memadai. Ya, dan kelebihan itu artinya adalah kita bisa menyuplaikan Kristus ke orang lain. Jadi kata kelebihan di sini berkaitan adalah dengan keperluan orang lain, yang juga kalau kita bagikan menjadi kenikmatan kita yang lebih lagi. Ya, jadi pertama-tama untuk diri kita sendiri, kita memiliki Kristus, kenikmatan akan Kristus secara memadai untuk diri kita sendiri. Tetapi jangan stop sampai di sana, harus punya kelebihan. Ya, kelebihan di sini adalah untuk suplai saudara-saudari yang lain. Sementara kita menyuplaikan kelebihan ini, kita sendiri pun bertambah lagi kenikmatannya. Jadi semakin memiliki Kristus, semakin memiliki kelebihan. Tetapi sungguh sayang sekali, ya, banyak saudara-saudari untuk dirinya sendiri saja tidak memadai gitu. Bagaimana mau punya kelebihan? Untuk dirinya sendiri saja malas berlatih. Ya, bagaimana bisa memiliki kelebihan? Jadi saudara-saudari, semoga kita minimal untuk diri sendiri memadai. Kalau kita terus memiliki kenikmatan atas Kristus bagi diri kita sendiri dengan memadai, maka kita tinggal menambah latihan kita, maka pasti kita punya kelebihan. Nah, ini yang disampaikan di hari kedua, hari ketiga. Tetapi kaitannya adalah untuk dipamerkan di sidang-sidang. Itu hari kedua dan ketiga. Nah, hari ini, hari keempat, ya, kita sama-sama melihat bahwa kita perlu memiliki kelebihan, tetapi kaitannya bukan mengenai pameran di sidang-sidang, melainkan dalam perkara penyembahan korporat kepada Allah Bapa kita dalam realitas. Jadi hari ini kita mau melihat bahwa kelebihan yang kita miliki itu adalah untuk penyembahan kepada Allah. Oh Tuhan Yesus, mengenai penyembahan. Oh Tuhan Yesus, mengenai penyembahan,
kita harus bisa membedakan, saudara-saudari, penyembahan kita kepada Allah Bapa di pemulihan Tuhan dan penyembahan kepada Allah di dalam kekristenan. Kita harus punya daya pembeda. Kita harus bisa melihat kontrasnya perbedaan ini. Ya, di sini bukan mau membicarakan kekristenan secara negatif, tetapi ingin memiliki daya pembeda agar bisa melihat perbedaannya secara kontras. Ya. Jadi kalau di konsep tradisional kekristenan, ya, penyembahan itu menjadi satu acara yang utama, ya. Hanya konsepnya itu adalah satu penghormatan, ya. Penyembahan menurut konsep tradisional kekristenan itu adalah mengekspresikan penghormatan. Apalagi mengekspresikan penghargaan. Jadi ini satu hal yang baik, ya. Kalau dibanding dengan agama-agama lain kan konsep penyembahan kepada Allah itu melalui ya tubuh, ya. Melalui tubuh menyembah, bersujud dan sebagainya. Setiap agama punya caranya masing-masing. Tetapi di dalam kekristenan tidak merupakan perkara tubuh menyembah, tetapi lebih kepada hati, ya. Itu sama baik kan, itu lebih baik kan. Jadi menyembah itu satu sikap hati, ya, hati yang menghormati Allah, hati yang menghargai Allah, itu diekspresikan melalui penyembahan, ya. Sangat baik. Nah, tetapi nanti kita akan melihat perbedaannya dengan kita yang melihat wahyu firman lebih jelas. Nah, ekspresi penghormatan kepada Allah, ekspresi penghargaan terhadap Allah itu diekspresikan, ya, menurut pengajaran tradisional kekristenan itu melalui doa dan nyanyian. Melalui doa dan nyanyian mengekspresikan penghormatan kepada Allah, penghargaan kepada Allah, apresiasi, ucapan syukur, ya. Itu lewat doa dan lewat nyanyian. Ya, melalui doa dan nyanyian itu perasaan syukur itu dibangkitkan, ya. Jadi itu memang hati mulai bergerak, ya, memiliki rasa syukur. Pujian juga dinaikkan melalui doa, nyanyian, juga melalui kesaksian, ya, memuliakan Allah, memuji Allah. Ya, ini jauh lebih maju daripada agama yang hanya mementingkan tubuhnya menyembah. Ya, tentunya juga semua setuju bahwa perlu dengan hati, ya. Nah, demikian. Jadi penyembahan
di dalam kekristenan itu adalah satu ekspresi penghormatan, penghargaan melalui doa dan nyanyian. Bersyukur, memuji. Ya, ayat yang sangat terkenal itu 1 Timotius 6 ayat 17. Mereka bersyukur, mengapresiasi, menghargai karena Allah telah memberi segala sesuatu kepada mereka untuk dinikmati. Hanya saja ketika mereka mengapresiasi sedemikian, mengekspresikan rasa syukur mereka, ya, itu didasarkan oleh kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan berikan kepada mereka dalam bentuk berkat-berkat jasmani. Ya. Ketika mereka mengucap syukur, memuji, ya, mereka membayangkan Tuhan memelihara mereka, kehidupan mereka berkecukupan, ada penghasilan, ada pekerjaan, ada rumah. Mereka juga memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan yang Tuhan berikan. Ya. Juga karena ada orang-orang yang mencintai mereka, ada anak, ada cucu, ada istri, suami. Ya, mereka benar-benar mengapresiasi, ada rasa syukur kepada Tuhan, memuji, ya, mengekspresikan penghormatan dan penghargaan kepada Allah yang telah memberi berkat kepada mereka. Ya. Segala sesuatu, kenikmatan, khususnya perkara-perkara jasmani, ya, Tuhan begitu baik, mereka ucapkan syukur melalui doa. Lalu ketika menyanyikan pujian, ya, mereka memiliki rasa syukur, memuji Tuhan dengan hati mereka, ya. Tetapi ya itu, jadi ucapan syukurnya itu karena Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan berkat jasmani. Walaupun itu diapresiasi oleh hati, tetapi sebetulnya prinsipnya masih perjanjian lama, ya. Karena hal-hal jasmani lah yang mendasari penyembahan mereka kepada Allah. Nah, kalau kita bertanya kepada mereka, ya, apakah ketika mereka menyembah Allah Bapa, ya, apakah mereka mempersembahkan Kristus? Nah, mungkin pertanyaan ini akan membuat mereka heran, ya. Mempersembahkan Kristus? Saya mempersembahkan ucapan syukur. Saya mempersembahkan puji-pujian saya kepada Allah Bapa. Anda sedang berbicara apa? Mempersembahkan Kristus? Ya, mungkin keheranan seperti itu, ya. Oh Tuhan Yesus, kita sudah melihat, saudara-saudari, bahwa di dalam hukum Taurat, ya, Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat tentang bagaimana mempersembahkan kurban-kurban, ya. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, ya, kurban penghapus dosa, ada juga 1/10, kurban nasar, kurban khusus. Kita sudah melihat semua kurban-kurban ini adalah Kristus realitasnya. Ya. Kolose 2 ayat 17 mengatakan bahwa semuanya itu apa? Domba, kambing,
burung merpati, tepung yang terbaik yang dipersembahkan menurut hukum Taurat. Itu adalah bayangan, wujudnya adalah Kristus. Jelas sekali Kolose 2 ayat 17. Jadi ketika bangsa Israel mempersembahkan semua jenis kurban itu adalah mempersembahkan Kristus, saudara-saudari. Bangsa Israel kan mempersembahkan anak domba kepada Allah. Dan Yohanes 1 ayat 29 jelas-jelas berkata bahwa anak domba itu adalah Yesus Kristus. Artinya bangsa Israel mempersembahkan Kristus. Ini kan jelas. Kenapa mereka sampai heran gitu mendengar bahwa kita tuh kalau menyembah Allah harus mempersembahkan Kristus? Kenapa heran? Padahal jelas kok. Foto di perjanjian lama memperlihatkan itu. Fotonya jelas kok. Gambarnya jelas. Yang dipersembahkan oleh bangsa Israel itu adalah Kristus. Ya walaupun itu bukan domba atau yang lainnya ya, lembu. Bagi yang miskin mempersembahkan hanya burung tekukur. Ya, ada juga persembahan tepung yang terbaik. Semuanya itu adalah hasil tanah. Semuanya itu dihasilkan dari tanah. Dan menurut gambaran, tanah itu adalah Kristus yang muncul pada hari ketiga. Ketika Allah menciptakan dalam 6 hari penciptaan. Ya, tanah itu muncul dari air laut, air kematian. Menggambarkan Kristus bangkit. Setelah tanah itu muncul, maka keluarlah berbagai jenis makanan, tumbuhan dari tanah. Jadi apapun yang dihasilkan oleh tanah, ya, sebagai kurban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hasil nabati, hasil hewani, semuanya menggambarkan Kristus. Dan kitab Kolose sebagai kitab yang paling tinggi wahyunya, mewahyukan bahwa segala hal positif di alam semesta ini itu adalah gambaran dari Kristus sebagai realitasnya. Jadi semoga saudara-saudari punya daya pembeda yang semakin jelas, ya, perbedaan penyembahan orang-orang Kristen pada umumnya dan penyembahan yang kita lakukan di dalam gereja-gereja di pemulihan Tuhan. Itu apa? Yang kita persembahkan itu adalah Kristus. Itu perbedaannya. Sedangkan kebanyakan orang Kristen tuh hanya mempersembahkan ucapan syukur, pujian, doa-doa, kesaksian yang didasarkan kepada berkat-berkat jasmania. Kalaupun mereka menyaksikan mengenai sukacita dan damai sejahtera, yaitu karena sukacita dan damai sejahtera itu memang dihasilkan dari berkat-berkat jasmani. Walaupun saya tahu ada beberapa orang Kristen yang lebih maju, yang seringkali bisa memuji Tuhan dalam kesesakan, dalam himpitan. Saya yakin anak-anak Allah yang tulus mencari kebenaran demikian, Tuhan pasti pimpin ke tengah-tengah kita, ke dalam pemulihannya. Ya. Saya juga waktu dulu di kekristenan seperti itu.
saya tidak terlalu memperdulikan berkat jasmani. Justru saya tuh ingin dapat bersuka cita walaupun di tengah-tengah penderitaan. Karena selama 10 tahun saya di kekristenan, saya banyak membaca buku Watchmeni. Saya sangat terkesan kepada Watchmeni yang sama sekali tidak membicarakan dan mengapresiasi berkat-berkat jasmani. Ya, Watchmeni adalah hamba Tuhan yang menderita, tetapi dia masih bisa mengucapkan syukur, memuji, mengapresiasi di tengah-tengah penderitaan. Jadi saya sangat terpengaruh sekali dengan kehidupan Watchmeni, biografinya, kehidupannya. Ya, puji Tuhan sampai akhirnya saya dipimpin ke dalam pemulihan Tuhan. Ya, tetapi kebanyakan dulu ya ucapan syukurnya, pujiannya, apresiasinya itu karena berkat-berkat jasmani yang sebetulnya itu adalah gambaran dari Kristus. Ya, jadi semoga kita bisa memiliki daya pembeda, membedakan secara kontras ya penyembahan kepada Allah Bapa yang kita laksanakan di tengah-tengah pemulihan Tuhan. Ya. Jikalau dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang Kristen, kita perlu memberitakan perkara ini. Ya, berita-berita ini semoga bisa mencerahkan saudara-saudari kita yang belum pernah mendengar bahwa penyembahan yang sejati, yang real kepada Allah Bapa adalah mempersembahkan Kristus. Dan kita tahu mempersembahkan Kristus itu adalah hasil berjerih lelah. Ya, berjerih lelah kita membaca Alkitab dengan roh, bersidang dengan roh, ya, menikmati firman Allah oleh roh, berdoa di dalam roh. Ya, jelas sekali. Ya, perempuan Samaria itu mempersoalkan tempat menyembah. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa tempat menyembah itu bukan di atas gunung, bukan pula di Yerusalem kota fisik, tetapi di dalam rohmu. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, huruf besar R-nya. Barang siapa menyembahnya harus di dalam roh. Rohnya R-nya huruf kecil, artinya roh kita. Oh, saudara-saudari, semua berita yang tinggi dalam ini kesimpulannya tetap sama, saudara-saudari. Latihlah roh, berdoalah Tuhan. Saya masih bodoh, Tuhan, menggunakan roh. Saya masih sering menggunakan jiwa saya. Tuhan, saya masih bodoh dalam perkara kembali ke dalam roh. Oh, walaupun sudah kembali ke dalam roh, saya sering keluar lagi dari roh. Kembali ke pikiran, dipikirkan segala sesuatu masalah kehidupan. Oh, saya begitu bodoh, Tuhan, dalam perkara tetap tinggal di dalam roh. Akui ini, ya. Menangislah karena kebodohan kita. Kita ini memang bodoh dalam hal hidup oleh roh. Mungkin kita berlatih kembali ke dalam roh, tetapi kita kurang berlatih tetap tinggal di dalam roh, sehingga kita mudah sekali keluar. Pikiran jalan lagi, pikiran diandalkan kembali, terus dipikir. Emosi terus memimpin
perilaku kita. Oh Tuhan Yesus, latih roh kami Tuhan, agar kami menyesap dan menyerap Kristus. Ketika kita ada di dalam roh, otomatis kita makan Kristus, minum Kristus. Ada aliran memenuhi kita sampai kita memiliki kenikmatan yang memadai untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri saja dulu kita punya kenikmatan yang memadai. Bangun pagi-pagi, luangkan waktu pribadi dengan Tuhan, latih roh, terus mohon Dia membelas kasihani kita. Jaga terus kenikmatan kita. Jangan sampai kurang kita menikmati Kristus. Harus sampai memadai. Akhirnya kita terus-menerus konsisten berlatih. Akhirnya kita punya kelebihan Kristus yang bisa kita bawakan ke sidang-sidang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, silahkan bagikan kenikmatan. Amin. Tuhan Yesus, bagikan kelebihan saudara-saudari yang setia penyegaran pagi, pasti berkelebihan. Haleluya. Silahkan saudara-saudari yang sudah lama tidak berbagi nikmat, ayo latihan, berlatih, latih roh. Amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Mari open mic. Amin. Oh Tuhan Yesus. Halo, mana ini? Saudara-saudari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya, silahkan saudari. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Kita mendapatkan terang yang besar ya hari ini bahwa persembahan kita kepada Tuhan, kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah itu adalah Kristus ya, harus Kristus, karena hanya Kristus saja yang diperkenan oleh Allah sendiri. Ini melalui kita setiap hari perlu menikmati Tuhan ya, Kristus di dalam segala apa yang sudah Dia capai ya, kematian, kebangkitan, kenaikan itu terus kita nikmati sehingga hidup kita ini ya benar-benar kesatuan kita dengan Tuhan di dalam pengalaman kita ya. Ini menjadi persembahan yang sejati kepada Allah, dan ini menjadi penyembahan yang memuaskan Allah. Oh, ini bukan hanya sekedar apa ya persembahan di dalam agama, tetapi kesatuan kita ini loh dengan diri Tuhan, nah, dengan segala apa yang sudah Dia rampungkan, kita mengalami segalanya ya setiap hari ini saudari ya, menjadi latihan kita ya secara individu ya. Kehidupan kita ini adalah penyembahan terhadap Tuhan, ketika terhadap Allah, ketika kita itu bersatu dengan Kristus. Oh Tuhan Yesus, ini akan juga menjadi suatu perhentian bagi kita, kepuasan bagi kita ya. Nggak orang lain pun ya melalui kehidupan kita juga boleh melihat Allah yang hidup ya. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain ya, terutama di dalam penghidupan tubuh ya saudari ya. Ketika kita
bersidang, kita menampilkannya, bukan hanya kebenaran, tetapi kebenaran yaitu diri Kristus sendiri, Tuhan sendiri yang kita alami. Ini akan menjadi suatu pameran yang besar ya di alam semesta, ketika setiap anak Allah ya memiliki penghidupan yang demikian. Setiap hari melatih diri sendiri, ya tinggal di dalam Tuhan, menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan. Oh, puji Tuhan ya, hari ini kita memiliki suatu kebenaran mengenai penyembahan yang sejati, yaitu membawa Kristus ya, kepada Allah sebagai pengalaman kita. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan saudari. Amin. Amin. Haleluya. Mari disambung saudara-saudari. Masih cukup waktu. 3 atau 4 saudara-saudari silahkan. Amin. Silahkan open mic ya. Amin. Puji Tuhan, saudari, silahkan. Ya, pagi ini benar-benar saya diterangi, disoroti ya Tuhan, mendapatkan berkat yang luar biasa ya dalam pembahasan FKKP pada pagi hari ini. Amin. Karena memang saya baru sih di pemulihan, tapi begitu luar biasa saya mendapatkan hal-hal yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, terutama pagi hari ini ya, tentang penyembahan kepada Allah ya. Begitu mustikanya ya, pagi hari ini saya dapatkan, luar biasa bersyukur. Waktu saya sebelum di pemulihan, memang ya apa yang disampaikan saudara, bahwa kita mengekspresikan penyembahan itu secara jasmani ya, melalui doa dan nyanyian, pujian. Serasanya kita sudah benar gitu. Ternyata pagi hari ini saya diterangi, disoroti bahwa sumber segalanya untuk penyembahan kepada Allah ini adalah kita harus membawa Kristus ya. Jadi segala sesuatu memang berfokus kepada Kristus ya, bukan hal-hal jasmani. Apalagi yang tadi disampaikan, memang saya latar belakang dulu sekali sebelum di kekristenan adalah dari seberang ya. Memang betul sekali rutinitas kami itu pagi-pagi buta ya, bangun jam 1, jam 2 ya. Tapi apa yang dipersembahkan yaitu sangat-sangat salah, karena mempersembahkan penyembahan tubuh ya gitu. Jadi ekspresinya ekspresi tubuh ya. Jadi prinsipnya sangat salah. Tapi bersyukur sekali saya sekarang sudah ada di dalam pemulihan, bahwa segala sesuatu kita perlu ya Tuhan masuk ke dalam roh, dan perlu berjerih lelah, berlatih, intinya itu berlatih masuk ke dalam roh. Jadi sangat penting pagi-pagi buta, pagi-pagi benar ya saya bangun, saya mengorbankan waktu untuk benar duduk diam, menikmati Tuhan, masuk di dalam roh. Ya, saya sampai hari ini pun memang masih tetap berlatih. Bersyukur saya bisa mengikuti FKKP penyegaran pagi dengan saudara-saudari ini. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu saudara-saudari. Saudari Karisa silahkan, nanti saudari Nora silahkan. Amin. Ya, di sini dikatakan kita harus berurusan dengan Tuhan dan ditanggulangi olehnya. Jadi memang tidak ada jalannya. Saya tuh merasa musuh paling besar itu diri sendiri ya saudara-saudari. Ketika kita mau melatih roh, mau mengontak Tuhan, itu ego ini yang harus dilawan ya.
karena pada akhirnya kita ini bagi pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan ya, kita harus belajar untuk berkontak dengan Kristus pada pagi, siang, dan malam hari. Perlu melatih roh, tidak hanya sekali seminggu atau sekali sehari, tapi senantiasa berkontak dan berjerila atas Kristus yang hidup, yang adalah roh pemberi hayat. Jadi kita akhirnya bisa punya tuayan dan kelebihan untuk diberikan kepada kaum salah yang lain. Ya, kiranya Tuhan belas kasihani. Memang perlu doa Tuhan paksa kita ya saudara-saudari, supaya kita ini nggak malas dan mau terus mendapatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudari. Amin. Ya, saudari Nora, silakan. Amin. Puji Tuhan. Terang yang saya dapat setiap mengikuti penyegaran pagi itu adalah untuk latihan saya setiap hari dalam melatih roh. Pagi ini terang yang saya dapat yaitu saya perlu berjerih lelah, karena dengan berjerih lelah saya memperoleh kelebihan. Kelebihan yang saya dapat ini keperluannya untuk supply bagi saudara-saudari yang lain. Karena tadi dikatakan sementara saya menyuplai, saya sendiri bertambah dalam hal kenikmatan akan Kristus. Juga diingatkan minimal untuk diri saya sendiri memiliki kenikmatan akan Kristus. Nah, kelebihan yang saya miliki adalah untuk penyembahan kepada Allah. Dan tadi juga saya diterangi dalam hal membedakan penyembahan kepada Allah dalam pemulihan Tuhan dan yang ada di dalam kekristenan. Saya bisa melihat perbedaan yang sangat kontras. Karena tadi dijelaskan di dalam kekristenan itu penyembahannya adalah mengekspresikan penghormatan dan penghargaan dengan hati. Melalui apa? Melalui doa, melalui nyanyian, ataupun kalau ada kesaksian. Dan perasaan syukur ini dibangkitkan karena apa? Karena mereka memperoleh berkat-berkat jasmani. Karena Tuhan memberi kenikmatan atau berkat-berkat jasmani sehingga mereka menyembah Allah. Nah, di dalam pemulihan Tuhan yang kita persembahkan adalah Kristus. Penyembahan yang kita persembahkan kepada Allah, kita datang menyembah, kita datang mempersembahkan Kristus dengan cara melatih roh. Melalui apa? Berjerih lelah dalam hal berdoa, saya perlu berjerih lelah di dalam roh. Membaca Alkitab, saya perlu berjerih lelah di dalam roh, juga dalam hal melayani, semuanya di dalam roh. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah di dalam roh, berarti saya melatih roh saya. Saya perlu mengatakan memang saya masih bodoh dalam hal hidup di dalam roh, karena masih keluar masuk, kadang hidup dalam roh, kadang tidak. Pagi ini saya diingatkan untuk bukan hanya sekadar hidup, tetapi tinggal di dalam roh. Dengan cara makan minum Kristus, sampai saya memiliki kenikmatan yang memadai untuk diri sendiri, sehingga saya dapat juga memperoleh kelebihan untuk dibagikan kepada saudara-saudari yang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih ada? Boleh 2 menit, silahkan. Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita perlu menyembah ya oleh roh kita? Yohanes 4 ayat 24.
Ini roh kita ya. Allah itu roh, huruf besar, R-nya. Barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh, huruf kecil, R-nya. Jadi roh kita yang harus menyembah. Karena roh kita itu sebetulnya adalah Kristus, saudara-saudari. Menyadari nggak bahwa roh kita itu adalah Kristus? Ya, kita mengatakan ini ya, ada dasarnya. Roma 8 ayat 10 itu mengatakan bahwa roh kita itu adalah kehidupan. Nah, kehidupan ini teks aslinya zoe. Jadi roh kita itu adalah zoe. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan berkata, akulah zoe. Ya. Jadi jelas Roma 8 ayat 10 roh kita adalah zoe. Yohanes 14 ayat 6 Kristus berkata dia adalah zoe. Jadi roh kita adalah Kristus. Ketika ucapan syukur kita, pujian kita itu adalah ekspresi dari roh. Karena kita tinggal di dalam roh, karena kita melatih roh kita menggunakannya terus-menerus, ya. Istilah melatih roh tuh maksudnya tuh adalah berlatih menggunakan roh. Ya, ketika memuji, mengucap syukur, berdoa. Ya, kita pun juga menyembah Allah Bapa melalui ucapan syukur, memuji, dan berdoa. Tetapi yang dipersembahkan itu sebetulnya Kristus. Karena kalau kita menggunakan roh kita, memuji, menyembah Bapa, itu adalah Kristus yang tertampil. Jadi Allah melihat Kristus di tengah-tengah sidang kita. Dan kalau kita memang mengekspresikan roh, maka yang kita apresiasi bukan berkat-berkat jasmani, bukan. Tetapi Kristus itu sendiri yang kita alami dalam penghidupan kita sehari-hari, tidak peduli ketika sedang lancar atau sedang ada masalah, sedang sehat atau sedang sakit. Tidak peduli perkara-perkara jasmani, berkat-berkat jasmani tidak mempengaruhi apa-apa. Itulah ciri-ciri pujian, doa yang keluar dari roh kita. Karena itu sekali lagi latihlah menggunakan rohmu, saudara-saudari. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan terus menjaga kami. Terus melatih kami dalam penghidupan gereja. Oh Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang-orang yang memiliki kenikmatan atas Kristus secara memadai bagi diri kami sendiri, dan bisa memiliki kelebihan untuk dibagikan kepada saudara-saudari lain dalam sidang-sidang. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang kasihan, yang kekurangan kenikmatan atas Kristus. Tuhan Yesus, sungguh rahmatilah kami, Tuhan. Latihlah kami terus menggunakan roh kami. Ketika kami membaca firman-Mu, berdoa, bersekutu, bersidang, Tuhan, tolong kami menggunakan roh kami. Amin. Tuhan terus melatih roh kami.
karena roh kami adalah Kristus. Ya, amin. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu terus melatih kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teruslah melatih roh. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudara-saudari. Amin. Puji Amin. Tuhan. Tuhan, terima kasih jadilah saudara Diki Amin. menjadi berkat Puji bagi Tuhan. banyak orang. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara Diki. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara Diki. Tuhan memberkati saudara Puji. yang ada di dalam Zoom ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.